Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah kita masuk di halaman 69 tentang takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram terdiri dari dua kata, yaitu kata takbir dan kata al-ihram. Kata takbir artinya ucapan Allahu Akbar, sedangkan al-ihram berarti masuk ke wilayah larangan. Orang melakukan ihram berarti dia memasuki ke wilayah larangan. Berihram itu berarti apa? Menyatakan diri untuk memulai melakukan aktivitas ihram, baik haji maupun umroh, sehingga dia meninggalkan semua larangan yang berlaku di sana. Berarti takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan oleh seseorang sebagai batas dia telah memasuki wilayah, dia enggak boleh bicara, enggak boleh makan, tidak boleh tolah-toleh karena sholat sudah dimulai. Selanjutnya, kalimat takbiratul ihram berarti orang yang melakukannya terlarang baginya melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Karena itu takbir ini disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sebagian ulama menyebutnya dengan takbir taharrum, disebut juga dengan takbir taharrum, takbir yang mengharamkan. Sehingga sebutannya bisa takbiratul ihram, bisa juga takbir taharrum. Selanjutnya, takbiratul ihram termasuk rukun salat. Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu yang menjadi pembatas kegiatan sebelum salat dengan kegiatan ketika salat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir." Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Disebut yang mengharamkan karena takbiratul ihram merupakan batas kegiatan sebelum salat dengan kegiatan di dalam salat. Sebagaimana salam merupakan batas antara kegiatan di dalam salat dengan kegiatan setelah salat. Walhamdulillah. Baik, insyaallah tidak sulit bagi kita untuk memahami ini. Cuman saya mau tanya, diperhatikan ini ya. Yang ngantuk tolong dijawil dulu. Nah, kalau saya melakukan seperti ini, Allahu Akbar, yang disebut takbiratul ihram itu yang mana? Gerakan atau bacaan? Yang disebut takbiratul ihram itu gerakan atau bacaan? Bacaan. Sedangkan gerakan tangan ini hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar, sedangkan gerakan tangan ini hukumnya sunnah. Maka orang kalau takbiratul ihram tapi enggak angkat tangan, sah atau tidak? Contohnya Allahu Akbar, dari tangan lurus langsung sedekap Allahu Akbar, sah atau tidak? Sah.
Sebab gerakan angkat tangan ini hukumnya tidak wajib dan sifatnya anjuran. Selanjutnya, Badruddin Al-Aini pernah mengatakan, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan salat adalah takbir. Ai tahrimus salati al-ityanu bit takbir. Maksudnya adalah yang mengharamkan salat adalah ucapan takbir. Ka'annal musalli bit takbir wad dukhuli fiha sara mamnu'an minal kalam. Karena ketika orang yang salat setelah dia melakukan takbiratul ihram, maka terlarang baginya untuk bicara. Wal af'al al kharijah an kalamis salah wa af'aliha, atau melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Sehingga takbir ini disebut dengan at-tahrim, artinya mencegah orang yang salat dari perbuatan di luar salat tersebut. Untuk itu disebutlah takbiratul ihram. Baik. Jadi kegiatan takbiratul ihram menjadi batas di luar salat dan di dalam salat. Contoh, ada orang melakukan salat, ya, rukuknya sempurna, iktidalnya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna sampai salam. Lalu setelah itu dia bilang, aku mau lali takbiratul ihram po durung ya. Saya lupa tadi belum sempat takbiratul ihram. Kira-kira bagaimana nasib salatnya? Kira-kira nasib salatnya gimana? Hah? Batal atau sah? Sah atau batal? Batal. Kenapa batal? Karena wajib, rukun. Kenapa batal? Karena dia belum disebut masuk ke dalam salat. Kalau kamu belum takbiratul ihram, itu berarti kamu belum memasuki wilayah salat. Sehingga rukuknya tadi, iktidalnya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud sampai tasyahud, semuanya enggak dihitung. Kenapa? Karena dia belum masuk wilayah salat. Sehingga kalau orang sholat sampai selesai terus ngaku, aku lupa takbiratul ihram, maka semua gerakan sholatnya tadi tidak dihitung. Karena yang namanya gerakan dan bacaan ini baru dihitung kalau sudah memasuki wilayah sholat, yaitu takbiratul ihram. Baik. Karena itu orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk sholat. Jangan lihat ya, di halaman 70 ya. Di halaman 70 sudah. Orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk sholat, sehingga sholatnya batal. Termasuk di antaranya orang yang tidak memenuhi syarat sahnya takbiratul ihram. Karena belum dianggap telah memasuki sholat, ucapan apapun, gerakan apapun tidak diperhitungkan. Baik, insya Allah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke catatan. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Karena mengangkat tangan di sini hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal sunnatun. Mengangkat tangan dalam kegiatan salat, baik ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal, semua ini hukumnya sunnah. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya, apa arti akbar? Maha besar.
boleh nggak diganti dengan kalimat yang lain? Allahu kabir, Allahul azim, Allahul a'zam, yang secara arti dan makna sama. Boleh nggak Pak diganti dengan kalimat yang lain? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh diganti, sehingga orang kalau takbiratul ihram hanya boleh dengan satu kalimat Allahu Akbar, nggak ada pilihan kalimat yang lain. Ini pendapat sinten? Jumhur ulama. Jumhur niku sinten toh Pak? Dalamnya teng pundi Pak? Jumhur itu artinya mayoritas. Jumhur ulama itu artinya apa? Mayoritas ulama. Jadi menurut jumhur hanya boleh satu kalimat Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, boleh diganti dengan kalimat yang lain yang semakna. Nah, yang semakna dengan nama Akbar, Al-Kabir. Contoh yang lain, Azim. Contoh yang lain, A'zam. Nah, yang semakna dengan nama Akbar seperti ini boleh menggantikan kata Akbar, sehingga orang takbir Allahu A'zam. Menurut pendapat yang kedua, sholatnya sah. Ratu Mon Pak, ono sholat kaya ngono. Itu sholat paling aneh di dunia. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, dengan alasan hadis Nabi SAW mengatakan wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan kegiatan di luar salat adalah kalimat at-takbir. Maka kalau kalimatnya bukan takbir, tidak diperbolehkan, sehingga nggak boleh Allahu A'zam, Allahul Kabir. Apalagi mohon maaf ya, ada kelompok menyimpang yang dia menerjemahkan bacaan salat, ya. Sehingga dia punya keyakinan, ya tidak harus kalimat Allahu Akbar. Lah terus gimana? Ya harus boleh selain Allahu Akbar. Allah gede banget. Itu kan sempat viral ya dulu ya, di Malang dia. Karena mereka berkeyakinan kan tidak harus pakai bahasa Arab. Ya kalau kamu membaca Al-Quran nggak pakai bahasa Arab, ya tidak dinilai. Sebagaimana kamu sholat tidak membaca teks bahasa Arab juga tidak dinilai, karena ada bagian teks tertentu yang itu tidak boleh diwakilkan dengan terjemahannya. Harus seperti itu. Ada sebagian orang-orang liberal ya, yang sekarang sedang ya bagaimana caranya biar orang muslim ini tidak terlalu yakin dengan agamanya. Nah, mereka bilang begini, kita tidak akan bertambah pahalanya gara-gara mengucapkan bahasa Arab. Ya, maka kami jawab, jarine sopo, nek ngomong aja ngawur. Maksud dia itu begini, kalaupun orang sholat nggak pakai bahasa Arab, sholatnya sah. Yang penting sholat. Ini juga lebih ngawur lagi. Wong ngawur aja ngomong. Sehingga yang seperti ini cara yang mereka sebarkan untuk membuat kaum muslimin jadi ragu dengan ajaran yang selama ini dia yakini. Siapa yang ngomong? Orang-orang liberal, corongnya Yahudi. Nah, terus satu, Mas, Quran itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Allah menegaskan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwajin, Quran yang berbahasa Arab. Maka kalau kamu mengucapkan kalimat tidak berbahasa Arab, mengucapkan terjemah Al-Quran, kau tidak dihitung membaca
Al-Quran. Kau tidak dihitung membaca Al-Quran. Sehingga dalam kondisi ini, jika kau sholat tapi Fatihahnya kau baca terjemahannya, maka sholatnya sah atau batal? Batal, karena dia dianggap belum membaca surat Al-Fatihah. Baik, selanjutnya syarat sah takbiratul ihram. Ini penting ini ya. Kita lihat di halaman berapa ini? 71. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Kita ulangi ya. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah, takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Lihat di tayangan ya. Ada sedikit koreksi. Sementara untuk sholat sunnah, takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat, nah di sini kurang, sunnah. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Jadi jenengan sholat sunnah walaupun sehat walafiat, tidak sedang sakit, lalu dikerjakan sambil duduk, hukumnya boleh. Boleh nggak Pak sholat di atas motor? Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana dulu Nabi SAW sholat di atas onta. Maka jenengan dibonceng suami terus sholat sunnah, sholat di belakang, boleh atau tidak? Boleh. Sehingga pas sujud dodos yang lanang. Nah, sujudnya kan kepalanya ke depan pakai helm gitu. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Fa in ata bil ihrami fi salatil fardhi halal inhina fa in kana ilal qiyami aqrab fa innaha tasihhu. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dengan kondisi bergerak menunduk, jika menunduknya lebih dekat ke posisi berdiri, maka takbirnya sah. Jika lebih dekat pada posisi ruku, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sesuai dengan mazhab Hanafiyah dan Hambali. Sehingga kalau takbiratul ihram tapi sambil bergerak turun Allahu Akbar, maka yang seperti ini takbiratul ihramnya tidak sah. Dan nanti jadinya apa? Salatnya tidak sah. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Ya. Misalnya, ya, imamnya sedang rukuk, dia datang mau ngejar apa? Imam yang rukuk. Tujuannya apa? Ngejar imam yang rukuk agar mendapatkan satu rakaat. Begitu dia sampai di shaf, Allahu Akbar, itu sambil bergerak turun Allahu Akbar, langsung rukuk. Berarti apa ini? Dia belum takbiratul ihram. Sing bener pripun Pak? Ngadeg jejeg dulu Allahu Akbar, tetap posisi berdiri, baru Allahu Akbar rukuk. Kalau nanti jenengan ruku imamnya belum iktidal, berarti Anda dapat satu rakaat. Tapi kalau jenengan ruku Allahu Akbar kok imamnya sami Allahu liman hamidah, sing siji medun sing siji tangi, begitu begini ya. Ini imamnya ruku, makmumnya berdiri, dia langsung bergabung Allahu Akbar, terus ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Begini Anda belum beruntung. Nah, maka tidak terhitung mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kenapa?
Karena saat dia ruku imamnya sudah bangkit iktidal. Jadi terhitung dapat 1 rakaat. Ketika makmum yang masbuk ini gabung, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, terus dia ruku, nah imamnya masih ruku, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Inilah terhitung 1 rakaat. Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Oleh karena itu tolong dihati-hati ya, bagi bapak ibu sekalian, kalau mau takbiratul ihram pastikan Anda dalam posisi berdiri. Ulangi lagi. Kalau takbiratul ihram pastikan Anda dalam posisi berdiri, sehingga jangan sampai takbiratul ihram nunduk. Kecuali sholat sunnah. Kalau Anda sholat sunnah silahkan, sebab sholat sunnah boleh sambil duduk, walaupun dalam keadaan sehat walafiat. Baik, misal ya, biasanya sholat sunnah apa yang membuat kita itu malas sekali mengerjakannya? Sholat sunnah apa yang membuat kita ini malas mengerjakan? Ba'diyah duhur, qobliyah duhur. Kenapa? Kebanyakan dua ngerjakan 4 ya. Kalau jenengan malas, silahkan dikerjakan sambil duduk ya. Oh gitu. Ini efek ya, efek Jadi kalau pengajian kok memberikan efek berarti nembeh dong. Baik, sehingga kalau jenengan misalnya aku nek 4 rakaat itu kita berat malas, maka biasanya kan cuma 2 rakaat terus sholat zuhur, setelah itu sholat ba'diyah. Maka Anda kalau ngerjakan berdiri, mau berdiri lagi malas, silakan dikerjakan sambil duduk. Posisi duduknya yang paling bagus gimana? Bersila. Posisi duduk ketika sholat yang paling bagus bersila. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sambil duduk tarabbu. Duduk tarabbu itu artinya duduk bersila. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Nah, maka untuk salat sambil duduk nanti dilakukan sambil bersila. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Kalau bersila Pak, sujudnya kangelan Pak, karena posisi bersila kan kakinya di mana? Di depan. Kalau sujud tidak bisa nyentuh di lantai, maka ketika duduk bersila sujudnya tidak harus menyentuhkan dahi di lantai. Yang penting lebih rendah, sehingga ruku condong dikit, ketika sujud condong lebih banyak. Cukup seperti itu. Tidak perlu meletakkan dahi di tanah, kecuali kalau Anda duduknya iftirash atau tawarruk. Baik, kita lanjutkan. Orang yang sholat sunnah sambil duduk padahal dia mampu berdiri, sholat sunnah duduk ya, pahalanya setengah berdiri. Kalau mampu ya, dia mampu berdiri, nah, daripada rasolat mending dapat setengah. Makanya tadi ya, nek kon ba'diyah atau qobliyah duhur 4 rakaat rasanya kok berat, maka jangan kerjakan 2 rakaat berdiri, kemudian nanti 2 rakaat sambil duduk, walaupun pahalanya setengahnya. Baik, kita lanjutkan.
Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Sehingga yang dilakukan seperti ini. Allahu Akbar. Bareng ya? Allahu Akbar bersamaan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis salati farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dan beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika takbir. Jadi dilakukan bersamaan. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai setinggi pundak. Thumma kabbara, kemudian beliau takbir. Sehingga angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Angkat tangan dulu ya. Terus sedekap, Allahu Akbar. Cara yang kedua. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Dari Malik ibn al-Huwairith, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir, beliau mengangkat tangan beliau. Sehingga bisa dilakukan seperti ini. Allahu Akbar. Setelah selesai membaca Allahu Akbar, baru angkat tangan. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Huwairith melakukan sholat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir ketika ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi ya, sehingga boleh Allahu Akbar lalu baru angkat tangan. Ada berapa cara? 3. Kalau posisi telapak tangan ada 2, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Tapi kalau kesesuaian antara angkat tangan dengan bacaan Allahu Akbar ada 3 cara tadi. Silahkan dilakukan secara bergantian agar kita bisa sama-sama melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manfaat mengetahui hal ini adalah kita akan berpikir terlebih dahulu ketika hendak bertakbir untuk memilih bentuk takbir mana yang akan kita lakukan, sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Ya. Baik, biasanya yang Anda lakukan yang mana? Bareng. Nah, nanti ya, sholat duhur tolong diingat-ingat. Ya. Jam 9.45 saat ini ada pesan dari Ustadz agar dilakukan takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru angkat tangan. Mikir seperti itu akan membuat sholat kita jadi tidak otomatis, sehingga bisa lebih khusyuk. Selanjutnya, catatan tentang cara takbir mengejar ruku. Mengejar ruku. Makmum yang mendapat tumakninah ruku bersama imam. Diulangi ya. Makmum yang mendapat tumakninah ruku bersama imam, maka dianggap mendapat 1 rakaat. Jadi hitungan 1 rakaat jika makmumnya dapat tumakninah rukuknya imam. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man adrakal imama raki'an, siapa yang masih bisa menyusul rukuknya imam, faraka'a qabla ay
yarfa'al imamu ra'sah, sehingga dia berhasil rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk, sebelum imam mengangkat kepalanya. Faqad adraka tilka raka'ah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat itu. Demikianlah keterangan Ibnu Umar. Siapa yang berhasil menyusul rukuknya imam, dia rukuk sebelum imam i'tidal, maka dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya. Oleh karena itu, dulu ada sahabat yang ingin menyusul Nabi SAW. Beliau masbuk. Saat masuk masjid, Rasulullah SAW sedang rukuk. Maka begitu masuk masjid, sahabat ini langsung takbir, terus rukuk. Kemudian beliau berjalan sambil rukuk, berjalan ke shaf sambil rukuk. Nah, begitu sudah masuk shaf, Nabi SAW i'tidal, beliau i'tidal. Tujuannya apa? Biar bisa bergabung dengan rukuknya Nabi SAW. Jika ada makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus 2 kali takbir? Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sholatnya sah. Bagaimana jika makmum hanya melakukan sekali takbir? Melakukan sekali takbir berarti hanya takbiratul ihram saja, sementara takbir rukuk tidak dilakukan. Bolehkah semacam ini? Perhatikan tadi ya, takbiratul ihram harus dalam posisi apa? Berdiri. Dia posisi berdiri, Allahu Akbar, nggak perlu sedekap ya. Kenapa nggak perlu sedekap Pak Ustaz? Anda tidak membaca surat, maka cukup dilepas. Sudah? Setelah itu rukuk. Nah, saat rukuk ini boleh nggak tidak mengucapkan Allahu Akbar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnul Munzir menyebutkan dalam Al-Ishraf ala madzahibil ulama, beliau mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Pendapat pertama, hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit, pendapat yang dipilih oleh Sa'id Ibnul Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam, Sufyan al-Thawri, dan Imam Malik. Pendapat kedua, tidak boleh hanya sekali takbir, harus melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk. Jadi harus 2 kali. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Baik. Sudah? Lalu dari 2 pendapat ini mana yang lebih mendekati kebenaran? Yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Sehingga ketika dia sudah takbiratul ihram, maka dia bisa langsung turun menyusul takbir atau menyusul rukuknya imam tanpa mengucapkan takbir, dan sholatnya sah. Baik, sampai di sini dong top belum? Dong nopo belum? Belum? Dong insyaallah ya. Paham ya? Baik. Mungkin ya yang lebih sering melakukan praktek seperti ini bapak-bapak, karena mereka sholat jamaah di masjid. Sedangkan ibu-ibu barangkali cukup jarang bersinggungan dengan aktivitas sholat di mana dia harus mengejar rukuknya imam. Sekarang kita lanjutkan tentang lafaz takbiratul ihram yang benar. Baik, biar tidak ngantuk, coba tangannya dicubiti dulu, gini.
biar nggak ngantuk. Sudah? Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, lafaz takbiratul ihram yang benar. Lafaz takbir yang benar menurut jumhur ulama adalah kalimat Allahu Akbar. Sementara menurut Hanafiyah boleh diganti dengan lafaz zikir yang lain seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahul Karim, Allahul A'zam, Allahul Kabir, dan lafaz yang semisal, yang isinya adalah pengagungan kepada Allah. Menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun yang mengandung pengagungan kepada Allah hukumnya boleh untuk pembuka dalam sholat, sehingga tidak harus kalimat Allahu Akbar. Dan pendapat Hanafiyah ini termasuk pendapat yang lemah, karena tidak dijumpai adanya riwayat di mana Nabi SAW mengajarkan lafaz pembuka ketika sholat selain takbir. Tidak ada riwayat yang mengajarkan lafaz pembuka ketika sholat selain takbir. Baik, dipahami ya? Jadi yang dilakukan Nabi SAW setiap kali takbiratul ihram, beliau selalu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Al-Khattabi menjelaskan hadis yang menyebutkan orang yang sholatnya salah lalu diajari Nabi SAW, idza qumta ila sholati fakabbir, kalau kamu sudah siap untuk sholat maka bertakbirlah, merupakan dalil bahwa selain kalimat takbir tidak sah untuk jadi pembuka sholat. Karena kalau dia membuka sholat dengan selain kalimat takbir, kanal amru bit takbiri qaiman lam yumtathal, berarti dia belum melaksanakan perintah untuk mengucapkan kalimat takbir. Artinya tidak dinilai sebagai takbiratul ihram yang sah. Baik, saya ulangi ya, kayaknya nggak fokus ini. Menurut Hanafiyah, pembuka sholat itu boleh pakai kalimat apa? Zikir apapun selain kalimat Allahu Akbar. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama dengan alasan satu, tidak ada riwayat di mana Nabi SAW ketika sholat beliau membuka dengan selain kalimat Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan orang yang sholatnya salah untuk mengawali sholatnya dengan kalimat Allahu Akbar. Berarti kalau dia menggunakan selain kata Allahu Akbar, berarti dia belum menjalankan perintah dan sholatnya belum dinilai. Baik, insyaallah paham ya. Dan ketika membaca takbiratul ihram wajib dilafalkan